Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cinta dan sayangi orang tua yang telah mendukung saya sampai di titik ini, dan tak lupa juga teman-teman yang senasib seperjuangan. Baik, perkenalkan, nama saya Firdanovita Muharromah dari Prodi Matematika. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul evaluasi pembelajaran, di mana di sini di dalamnya akan membahas pengertian, penilaian, dan evaluasi, fungsi evaluasi bagi pendidikan, tujuan dan fungsi penilaian, penilaian dalam pembelajaran, ciri-ciri penilaian dalam pendidikan, teknik penilaian, teknik non-tes, dan macam-macam penilaian. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian, penilaian, dan evaluasi. Apa itu penilaian dan evaluasi? Penilaian dan evaluasi adalah proses pengumpulan informasi atau data mengenai kinerja atau hasil kerja seseorang kelompok atau suatu sistem. Penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan tertentu, seperti kemampuan siswa di kelas, kinerja karyawan, atau kualitas produk. Penilaian dapat dilakukan secara formal atau tes kuis maupun informal atau observasi dan wawancara. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu fungsi evaluasi bagi pendidikan. Dalam sistem instruksional, evaluasi penting sekali sebagai tanggung jawab melakukan fungsi. Di antaranya, yang pertama di sini ada fungsi eduktif. Fungsi eduktif bertujuan memperoleh informasi mengenai keseluruhan dari subsistem pendidikan. Yang kedua ada fungsi diagnostik. Fungsi ini dapat menemukan problem yang sedang dialami pelajar selama pembelajaran. Yang ketiga ada fungsi administratif. Evaluasi bertujuan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi meneruskan perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir ada fungsi kurikuler. Tujuannya memfasilitasi data dan informasi yang akurat untuk kemajuan berikutnya. Nah, dan di sini juga ada fungsi evaluasi bagi pendidik, bagi peserta didik, dan bagi sekolah. Yang pertama kita akan membahas fungsi evaluasi bagi pendidik. Untuk memantau segala kesulitan dalam menjalankan proses pendidikan dan mempertimbangkan kelulusan peserta didik pada posisi tertentu. Mencarikan solusi bagi peserta didik yang membutuhkan sebagai perbandingan dari keberhasilan sebelumnya demi perkembangan berikutnya. Selanjutnya, fungsi evaluasi bagi peserta didik. Yang pertama, untuk fasilitas yang fundamental sebagai umpan balik bagi peserta didik. Yang kedua, menentukan kesuksesan mereka ke depannya. Yang ketiga, mendapatkan informasi untuk kemajuan kurikulum ke depannya. Dan yang keempat, tahu ketercapaian tujuan instruksional. Dan yang terakhir, fungsi evaluasi bagi sekolah ialah untuk mengetahui akurasi kurikulum dan silabus, melihat tingkat kemajuan sekolah, memperkirakan keberhasilan pendidik dalam mengajar, dan memajukan prestasi belajar. Pembahasan ketiga di sini ada tujuan dan fungsi penilaian. Di sini ada dua macam tujuan. Yang pertama ada tujuan umum. Secara umum penilaian bertujuan untuk pendidikan. Di antaranya mempertimbangkan pandangan untuk bukti terhadap perkembangan kemajuan peserta didik. Selain itu, penilaian bertujuan mendapatkan data penelitian yang dijadikan landasan untuk menentukan tingkat kemampuan dan kesuksesan peserta didik.
Yang pertama, untuk mempertimbangkan pandangan untuk bukti terhadap perkembangan kemajuan peserta didik. Selain itu, penilaian bertujuan mendapatkan data penelitian yang dijadikan landasan untuk menentukan tingkat kemampuan dan kesuksesan peserta didik. Yang kedua, untuk digunakan selama proses pembelajaran dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk menetapkan hasil kemajuan peserta didik. Yang keempat, menganalisis pemahaman peserta didik tentang materi yang disajikan. Yang kelima, sebagai tolak ukur pendidik atau introspeksi untuk proses belajar mengajarnya. Yang keenam, untuk mengenal karakter peserta didik, apakah mereka dapat mendalami apa yang sudah disampaikan oleh pendidik atau masih mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, selanjutnya ada tujuan khusus. Dalam bidang pendidikan, tujuan khususnya ialah untuk meningkatkan aktivitas peserta didik saat menjalankan program pendidikan. Yang kedua, menganalisis dan menentukan unsur-unsur yang menjadi pendorong kesuksesan dan kegagalan pelajar. Pembahasan yang keempat di sini ada penilaian dalam pembelajaran. Penilaian memiliki arti hampir sama dengan kegiatan riset, sama-sama melakukan aktivitas demi mendapatkan deskripsi peristiwa tertentu. Dan pembahasan yang kelima ada ciri-ciri penilaian dalam pendidikan, yaitu dilaksanakan secara tidak langsung, seperti mengukur pengetahuan melalui ukuran kemampuannya dan mengerjakan soal-soal. Yang pertama, dilaksanakan secara tidak langsung seperti mengukur pengetahuan melalui ukuran kemampuan dan mengerjakan soal-soal. Yang kedua, penilaian pendidikan menerapkan ukuran yang serupa. Yang ketiga, penilaian pendidikan bersifat relatif, artinya tidak sinkron dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, yang keempat adalah penilaian dalam pendidikan terkadang tidak sinkron letak masalahnya dan dapat dilihat dari beberapa unsur. Di antaranya ada fasilitas bahan ukurnya, yang kedua yang melaksanakan penilaian, objek yang dinilai, dan keadaan tempat penilaian yang dilakukan. Selanjutnya pembahasan yang keenam, yaitu teknik penilaian dan teknik non-tes. Adalah mengetahui tentang kepribadian siswa dan dapat digolongkan sebagai berikut. Ada skala bertingkat, yang kedua kuesioner, yang ketiga daftar cocok, dan ada wawancara. Selanjutnya yang terakhir ada pengamatan. Nah, yang pertama di sini ada skala bertingkat. Apa itu skala bertingkat? Skala bertingkat mendeskripsikan nilai yang berupa angka terhadap pemantauan. Sebagai contoh adalah skor yang disampaikan oleh pendidik di sekolah untuk mendeskripsikan prestasi belajar siswa. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang diisi oleh responden. Dan yang ketiga di sini ada daftar cocok. Apa itu daftar cocok? Daftar cocok ialah berupa pernyataan evaluasi yang akan diisi responden. Yang keempat di sini ada wawancara atau interview. Berguna untuk memperoleh isian jawaban dari narasumber melalui tanya jawab secara sepihak. Dan yang kelima di sini ada pengamatan. Apa itu pengamatan? Pengamatan adalah metode pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau fenomena dalam situasi yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir di sini saya akan membahas macam-macam penilaian. Ada beberapa macam penilaian. Yang pertama ada penilaian formatif. Pelaksanaannya di akhir pembelajaran. Gunanya melihat keberhasilan pencapaian selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah memberikan informasi pada pendidik. Yang kedua ada penilaian sumatif. Pelaksanaannya di akhir pembelajaran, misalnya catur bulan
akhir semester, gunanya untuk mendeteksi kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang ketiga, ada penilaian diagnostik, mengamati kelemahan peserta didik secara faktor penyebabnya. Pelaksanaannya, penilaian diagnostik biasanya digunakan sebagai keperluan untuk bimbingan belajar pengajaran remedial. Yang keempat, di sini ada penilaian selektif, digunakan untuk menyeleksi para siswa untuk mewakili sekolah dalam lomba-lomba. Misalnya, penerimaan peserta didik baru atau seleksi tenaga kerja. Dan yang kelima, ada penilaian penempatan, berfokus pada kesiapan peserta didik dalam menghadapi program pembelajaran. Penilaian hasil belajar dibedakan menjadi dua, yaitu ada non-tes dan tes. Tes dapat diberikan secara lisan, ada tes tulis dan ada tes tindakan. Soal-soal tersebut objektif dan esai. Untuk penilaian non-tes terdiri dari kuesioner, interview, skala, studi kasus, dan pengamatan. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.